Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang diambil dari salah satu akun Twitter yang bernama @cerita sisi kanan. Dan cerita ini berjudul Harta Semu Fana. Inilah cerita selengkapnya. Harta yang kau dapatkan dengan cara haram tidak akan membawa kebahagiaan. Justru itu akan membawa kehancuran. Agama menganjurkanmu untuk menjadi kaya dengan cara yang halal tentunya. Dengan kekayaan yang kamu peroleh, kamu diharapkan mampu membantu sesama, mampu untuk membuat negeri ini jauh lebih baik, memajukan pendidikan, kesehatan, dan pangan. Tapi yang kamu lakukan malah sebaliknya. Kau jahat pada saudara-saudara sebangsamu. Aku bukan ingin ceramah, bukan ingin cari sensasi juga. Namun aku hanya ingin mengingatkan agar kau tak terlalu jauh terjerumus dalam lingkaran setan yang merusak. Karena yang rusak bukan hanya kamu, orang sekelilingmu juga ikut rusak karena ulahmu. Mari kita mulai cerita ini. Pagi hari, Early sedang menunggu seseorang. Dia termenung di bawah pohon besar di tengah taman. Sambil sekali ia melihat jam tangannya. Namun sang pujaan hati yang ditunggunya rupanya belum juga datang. Sekitar 5 menit kemudian, terlihat sebuah sedan merah bermerek Lexus berhenti. Terlihat seorang pria berkulit putih berparas tampan keluar dari sedan tersebut. Pria ini langsung berjalan menuju Early. Sambil melambaikan tangannya, Early pun menyambut pria ini dengan senyum dan lambaian tangan. "Hei Amir," sapa Early dan ramah. Pria yang bernama Amir ini pun segera menghampiri Early dan mencubit pipi Early. Rupanya mereka adalah sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Mereka pun berbincang berdua, mendiskusikan hal-hal yang tak begitu penting. Namun hangatnya suasana dan mentari membuat mereka betah ngobrol lama-lama. Amir pun memberikan sebuah kalung pada kekasihnya itu. Di kalung itu ada liontin dengan batu berwarna merah di dalamnya. Ini sangat cantik, sehingga Early suka dengan pemberian Amir itu. Mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk berjalan-jalan. Sore harinya Early mampir sebentar ke rumah Amir, dan dia memutuskan untuk jalan-jalan ke belakang rumah Amir. Amir pun mengizinkan, namun Amir berpesan untuk berhati-hati. Amir juga berpesan agar Early tidak mendekati kandang ayam di pojok barat. Early pun menyanggupi pesan dari pasangannya itu. Dia pun menjelajah halaman belakang yang luas dan rindang tersebut. Karena keasikan, Early pun lupa waktu. Ia pun sampai malam berada di halaman belakang itu. Tak ada yang aneh, bahkan pohon-pohon besar nan rindang itu tampak segar dan tak menakutkan. Malah pohon-pohon itu bikin kita nyaman dan betah berlama-lama di bawahnya. Sedang asik duduk di bawah pohon, Amir pun datang setengah pelari menghampiri Early. "Early, kau kemana saja sayang? Aku khawatir karena kau belum juga kembali," kata Amir. "Oh, cuma duduk di sini saja kok, jangan khawatir," sambung Early sambil memeluk Amir. "Ya udah yuk, kita ke dalam rumah," ajak Amir. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Setelah makan malam dengan keluarga Amir, Early pun pamit pulang. Namun Early bertanya-tanya, ada apa di belakang kandang sebelah barat? Karena Early tak menemukan jawabannya, Early pun menghubungi seseorang untuk bertanya. Orang yang ditanya Early tersebut menjawab, "Pesugihan." Dengan santainya orang itu menyarankan
untuk Erli memutuskan hubungannya Erli dengan Amir. Erli pun langsung marah-marah dan langsung menuduh orang ini melakukan pencemaran nama baik. Dengan santai orang ini ngomong, "Kalau nggak percaya sudah." Sesaat setelah berbicara, orang ini pun menutup panggilan call. Namun rupanya Erli telah dibutakan matanya oleh dunia. Kegantengan dan kekayaan Amir menjadikan Erli menerima Amir menjadi suaminya. Mereka menikah dan mengabaikan perkataan orang itu. Akhirnya orang itu pun pergi ke sebuah warkop dan duduk termenung. Lalu orang itu pun menangis sedih. Kapan majunya negeri ini kalau kualitas rakyatnya gini-gini saja? Hanya melihat harta tanpa mau berkompetisi secara sehat. Namun tiba-tiba orang itu merasa dirinya ada yang mencekik. Padahal tak ada orang di sampingnya. Pengunjung warkop yang lain duduk saling berjauhan, jarak 1 meja. Setelah itu, ada suara misterius yang terdengar di telinga orang itu. "Jangan ikut campur masalah Amir dan Sadewo, atau kau akan kena getahnya," ancam suara misterius itu. Orang itu pun ketakutan dan mengiyakan suara tersebut. Setelah membayar teh dan jajan, orang itu pun segera pergi meninggalkan warkop. Sesampainya di rumah, orang yang tak mau disebutkan namanya ini lantas menelpon Zulfikar. Ia menceritakan semua kejadian ini pada Zulfikar. Belum selesai Zulfikar ngobrol dengan orang ini, Zulfikar pun mendengar teriakan, "Kakiku, kakiku!" Rupanya orang itu sedang kesakitan dan kakinya seperti sedang diserang oleh sesuatu. Zul pun segera menutup teleponnya dan bergegas untuk menuju rumah orang itu. Di perjalanan, tiba-tiba ada anjing hitam yang lewat di hadapan Zulfikar. Ia yang sudah mengantisipasi hal ini langsung injak rem dan membelokkan sedikit motornya. Berkat kelihayannya tersebut, Zul berhasil menghindari hewan hitam misterius tadi. Zul pun kembali maju motornya untuk tiba di rumah orang itu. Dan ternyata Zul sedikit terlambat. Orang tersebut sudah gosong seluruh kakinya dan sudah pingsan tak sadarkan diri. Di kakinya terdapat bau sangit, namun sangit seperti aroma daging terbakar. Zul pun sempat memberikan doa-doa dan akhirnya orang itu pun sadar dan merasa badannya sedikit enakan. Setelah itu, orang ini pun segera ditangani oleh dokter. Zulfikar pun segera pulang dan melakukan investigasi tentang siapa Amir dan Sadewo ini. Tetapi, di perjalanan pulang, Zul bertemu dengan 3 ular kobra yang berdiri siap menyeburnya. Karena tak biasa menghadapi ular, Zul pun segera berbalik arah. Karena malam itu gelap dan sedikit gerimis, Zul pun memutar jauh menuju jalan raya. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di jalan raya, Zul kembali dihadapkan dengan segerombolan ular kobra. Kali ini jumlahnya jauh lebih banyak, mungkin sekitar 15 ekor. Kobra-kobra ini berdiri seakan siap menggigit dan menyembur Zulfikar. Namun ia dengan sigap memacu motornya dan mengambil sudut kanan jalan. Sambil berdoa, Zul berserah kepada Sang Pemberi Kehidupan. Motor pun dipacu dengan kecepatan 90 km per jam. Hampir saja Zulfikar menabrak pembatas jalan, namun dengan kelihayannya dia bisa mengendalikan motornya. Setelah melewati gerombolan ular itu, Zul pun melihat kesepian, dan ular itu sudah menghilang. Zul yang sudah capek pun tak menghiraukan peristiwa itu dan memacu motornya. Zul terus berdoa agar semuanya baik-baik saja.
Speedometer di sepeda motor Sul ada di angka 120 km per jam. Namun Sul santai saja dan terus maju motornya. Sesampainya di rumah, dia pun segera merebahkan dirinya di kasur. Samar-samar ia mendengar bisikan dan orang bergumam, "Jangan ganggu kami." Bukannya ketakutan, Sul malah tertidur lelap. Keesokan paginya, Sul berangkat ke Ipoin untuk sekedar membeli onigiri. Lalu 5 menit kemudian, aku datang juga membawa onigiri. Aku pun duduk di hadapan Sul dan kita mulai berbincang santai. Sul pun dengan rinci membeberkan rentetan kejadian yang dialaminya. Aku pun mendengarkan sekaligus menghabiskan 2 onigiri milikku. "Pesugihan ayam hitam," kataku setelah selesai menyantap makananku. "Ya, pesugihan ayam hitam. Setelah lama aku mendengar kabar bahwa Amir dan Sadewo melakukan pesugihan ayam hitam. Namun aku tak berani ambil kesimpulan, karena dikira aku mencemarkan nama baik," kataku santai. Padahal semua kawan-kawannya dan rekan-rekannya yang lain memakai cara halal loh untuk menjadi kaya. Si kutu ini malah pakai pesugihan segala, kataku sambil agak sedikit sinis. Sul pun hanya tersenyum dan mengangguk-ngangguk mendengar perkataanku. "Lalu gimana ini? Kita harus diam saja dan gak melakukan investigasi," sambung Sul berapi-api. "Ya gak bisa, Sul. Sedikit saja kita salah langkah, bisa-bisa kita kena tuntut. Atau yang paling parah, ya kita bisa hilang," kataku sambil meminum teh di depanku. Aku pun menyuruh Sul untuk tetap tenang dan jangan gegabah. Semua akan terungkap pada waktunya. Ternyata perkataanku ini benar. Sekarang ini semuanya terungkap sedikit demi sedikit. Kita jadi tahu bahwa ada sebagian kecil di antara mereka yang memakai cara pesugihan. Teror terus berlanjut. Erli, sang istri dari Amir, dan Kak Nisa, karyawan di PT mereka, ternyata mendapat banyak sekali teror. Kali ini teror nyata dialami oleh beberapa orang. Dan rupanya, Sadewo dan Amir tutup mata dengan keadaan tersebut. Namun serapat-rapatnya bangkai dibungkus, pasti akan tercium juga. Namanya Anissa. Ia adalah salah satu lulusan jurusan ekonomi di salah satu PT di Surabaya. Si Anissa ini memang tergolong cewek yang pintar dan cerdas. Hanya butuh 3 tahun 3 bulan untuk menyelesaikan studinya. Anissa pun langsung mengajukan lamarannya ke perusahaan milik Sadewo di Jakarta. Singkat cerita, setelah interview dan masa percobaan, Anissa pun diterima di perusahaan tersebut. Awal bekerja sampai 1 tahun tak ada yang aneh. Sampai pada tahun kedua, teror pun terjadi. Malam itu Anissa harus lembur karena ada beberapa tugas yang harus diselesaikan. Di tengah-tengah lembur, Anissa pun dicat oleh salah satu temannya. Temannya itu memberitahu bahwa sebaiknya pekerjaannya dikerjakan di rumah saja karena kantor tersebut angker. Namun Anissa cuek dan lanjut saja untuk bekerja. Sekitar jam 10 malam, Anissa mulai merinding, namun ia tetap mengetik. Sesekali telinga Anissa menerima suara dengungan atau pengang. Tetapi pekerjaan harus tetap lanjut. Setelah itu, tiba-tiba Anissa merasa pinggangnya ada yang menyentuh. Dia pun refleks menoleh ke arah samping dan memeriksa sekitar. Kosong, hanya ada dia dan komputernya yang menyala. Lampu-lampu kantor sebagian pun sudah dimatikan, sehingga sekelilingnya nampak redup. Anis pun melanjutkan kerjanya. Kali ini pundak Anissa yang disentuh. Anissa pun tak menggubrisnya.
Kembali lagi sosok misterius ini menyentuh pundak Anissa. Tapi ia cuek saja. Karena Anissa ini cuek, makhluk ini pun meningkatkan intensitas terornya. Kali ini ia menepuk pundak Anissa. Anissa menoleh, tapi tidak ada satupun orang yang ia temui. Yang ia dengarkan hanyalah suara cicak dan suara mesin laptop yang terngaliri. Suasana tampak kondusif, hanya saja komputer di meja pojok yang terlihat masih menyala. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Ia pun melanjutkan pekerjaannya dan mengetik. Tiba-tiba di layar komputer Anissa ada tulisan, "Pulang, sudah malam." Ukuran tulisannya besar dan Anissa yakin sekali bahwa bukan dia yang menulis tulisan itu. Anissa pun segera berlari dan membawa kertas berkasnya sampai ia lupa mematikan komputernya. Di lantai bawah, Anissa ketemu Pak Wi, dan untungnya Pak Wi sudah tahu keangkeran gedung ini. Pak Wi pun langsung menyuruh Anissa tenang dan tidak melontarkan pertanyaan. Pak Wi pun langsung menawari Anissa untuk diantarkan ke parkiran basement. Anissa pun langsung mengiyakan dan ia segera diantar oleh Pak Wi untuk mengambil mobilnya. Ketika Anissa mau bertanya ke Pak Wi pun mencegahnya. "Bapak sudah tahu, Neng. Bapak sudah kerja lama di sini. Neng hati-hati ya di jalan. Tetap berdoa dan ingat Sama Kuasa. Kalau Neng ada apa-apa, telepon atau chat Bapak," nasihat Pak Wi. Ia pun langsung menyetir mobilnya keluar dari area kantor. Dari kejauhan, Pak Wi mengamati mobil yang meninggalkan kantor. "Semoga nggak terjadi apa-apa," kata Pak Wi dalam hati. Sepanjang perjalanan, Anissa merasa tak tenang. Ia selalu merasa ada yang duduk di belakang mobilnya. Sesekali Anissa melirik ke kaca tengah atau spion tengah. Kalau ada yang mengikutinya, tapi kosong. Tidak ada seorang pun di kursi belakang mobilnya. Namun suasana di mobil seperti ramai dan banyak orang bercakap-cakap. Udara di mobil pun pengap, padahal AC sudah diputar ke nomor 3 dan suhu sudah paling dingin. Dan ban belakang mobil tiba-tiba selip dan terkunci. Terdengar suara deri dari ban. Anissa melihat rem tangan mobil. Tidak ada yang menarik. Masih di tempat semula. Anissa menggeser kakinya dan cek rem kaki juga. Itu posisinya normal dan tak ada yang rusak. Dia pun berhenti sebentar dan berdoa. Lalu dia ngomong kenceng-kenceng. "Aku nggak bermaksud ganggu kalian. Jadi jangan ganggu aku. Atau aku nanti pergi ke Pak Ustadz untuk membakar kalian semua," kata Anissa mengancam. Anissa pun berdoa, lalu tiba-tiba ada sesuatu yang keluar dari mobilnya, yaitu makhluk berambut panjang. Rambut makhluk tersebut sampai menyentuh tanah karena sangat panjang. Ternyata makhluk tersebut tak sendiri. Dia bersama 6 makhluk sejenis keluar dari mobil Anissa. Salah satu makhluk yang paling besar dan mungkin pemimpinnya merunduk, lalu makhluk itu mengambil gumpalan rambut yang ada di ban belakang mobil Anissa. Ternyata gumpalan rambut inilah yang menyebabkan mobil susah berjalan. Anissa yang ketakutan hanya bisa tertunduk di setir dan menutup wajahnya. Namun Anissa masih bisa mengintip dari sela-sela jarinya semua hal yang terjadi. Setelah Anissa pergi, ia pun segera tancap gas dan pulang ke rumah. Di rumah, Anissa pun segera menceritakan hal itu kepada teman-temannya. Hal ini sontak membuat kawan-kawan Anissa khawatir. Tapi Anissa mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Setelah itu, muncullah isu bahwa kantor tempat Anissa bekerja itu berhantu. Merasa diomongin,
Gerombolan jin fasik yang berada di kantor itu pun semakin menjadi kelakuannya. Pernah sekali waktu demit itu memukul kepala Nisa. Plak! Suara tersebut terdengar jelas dari telinga Nisa. Bersamaan dan itu muncullah suara. Sudah malam, jangan ganggu kami. Sontak Anissa langsung mengemasi barangnya dan pulang. Ada juga rekan Anissa yang mengalami hal seram. Tiba-tiba, kuku kakinya disentuh oleh tangan yang kasar. Tampak jelas kulit yang kaku dan berkerut menyentuh kakinya. Kuku-kuku yang tajam makhluk itu dapat dirasakan di balik kain celana. Karena ketakutan ia pun teriak, hingga security dan orang yang masih di kantor menghampirinya. Barang-barang juga sering hilang dan tak kembali. Barang yang hilang beberapa kali ditemukan di basement bawah. Dari CCTV yang juga diketahui bahwa kursi kantor bergerak sendiri. Bahkan ada yang menyaksikan kejadiannya langsung dengan matanya. Untuk itu, Dewan Direksi mengadakan rapat terbatas dan keputusan pun diambil. Selama 6 bulan ke depan dilarang lembur. Beban kerja pun dikurangi, serta bonus dan uang kesejahteraan akan ditingkatkan. Jadi semua pegawai, tak terkecuali, merasa senang dan nyaman. Kisah horor dan isu-isu tidak sedap di kantor tersebut pun hilang. Dalam 6 bulan tersebut, Amir dan Sadewo berusaha memindahkan peliharaannya. Beberapa satpam pun disuap dengan sejumlah uang untuk bungkam. Dan apabila satpam-satpam ini melanggar, maka Sadewo tak segan-segan untuk memberikan konsekuensi pada para security tersebut. Permainan Sadewo ini cukup rapi sehingga tak ada yang tahu. Namun, Sadewo dan Amir lupa bahwa demit yang punya rasa cinta. Dan rupanya, Raja Demit pesugihan tersebut menyukai Anissa, sedangkan demit yang lainnya menyukai istri Amir. Hal busuk yang dilakukan oleh Amir tercium karena Anissa mulai mendapat gangguan lagi. Saat Anissa tidur di kamar, ia dikejutkan oleh sesuatu yang berjalan di dinding. Padahal kosan Anissa ini sebelumnya kondusif dan jauh dari kata menyeramkan. Duk, duk, seperti kaki-kaki besar yang mengantap plafon kosan. Lalu ada suara, "Hai cantik." Anissa kali ini hanya menangis, dan ia pun menelepon Sul untuk curhat. Sul pun segera merespon dan menenangkan Anissa. Sul pun menghubungiku lewat line dengan chat yang panjang lebar. Sementara aku sibuk keluar masuk musola karena ada beberapa urusan. Setelah membaca chat dari Sul, aku langsung naik darah. Namun aku kembali tenang setelah beristighfar. Aku pun berkata dalam hati, sudah keterlaluan Amir dan Sadewo ini. Bisa-bisanya sampai ada kejadian seperti ini. Ini sengaja atau bagaimana? Aku bisa saja dalam sekejap menghancurkan kerajaan pesugihan milik Sadewo. Tapi untuk apa? Toh, aku diajari oleh guru-guruku, dari mulai ruqyah aswaja sampai ruqyah syariah, untuk selalu berkasih sayang pada orang lain, dan jangan sembarangan dalam mengamalkan suatu. Aku memang menjalankan perintah agama sesuai syariat, tapi tidak cukup sampai di situ. Aku juga harus memberikan rasa sayang pada makhluk lain. Aku hanya manusia. Bisa saja baik jin fasik maupun Sadewo akan bertobat nantinya. Kita tak pernah tahu. Hal ini terbongkar ketika Nisa sudah tatan lagi dengan tingkah demit-demit ini. Rambutnya yang panjang dan banyak membuat Anissa bergidik ngeri. Tak jarang, demit-demit ini memanggil-manggil Anissa. Istri Amir juga mengalami gangguan yang sama. Makhluk bermata besar sebesar bola kasti
selalu melotot ke arahnya. Makhluk itu juga berambut sangat panjang dan banyak. Tak jarang, istri Amir ini seperti terikat dan tercekik. Sadewo yang kasihan terhadap apa yang terjadi dengan menantunya ini, akhirnya memindahkan demit-demit ini ke tempat yang lebih aman. Lebih tepatnya adalah rumah baru. Menguak misteri, istri Amir ini ternyata melanggar peraturan. Pada suatu hari ia pergi ke kandang pojok kanan. Lalu ia tak sengaja melihat kumpulan ayam hitam. Ada beberapa gagak hitam dan kambing yang juga hitam. Namun Erli tak curiga sedikit pun dengan hobi suami dan mertuanya. Karena memang hewan-hewan berwarna hitam memiliki nilai eksotis dan terkesan eksentrik. Namun yang tak diketahui Erli adalah bahwa ada banyak demit di sekitar kandang. Demit-demit inilah yang nantinya meminum darah dari pesugihan tersebut. Rupanya suatu Erli sudah menjadi istri Amir. Amir enggan berterus terang karena sifat Erli yang sering mengumbar-umbar suatu. Dan juga Amir rupanya juga sudah sangat jengah dengan pesugihan ini. Tak jarang Amir menemui mata manusia di sup atau makanan yang berkuah yang ia makan. Mata dengan darah yang buat Amir sering tak fokus makan. Tentu saja itu hanya ilusi murahan yang dilakukan oleh para demit. Demit-demit ini juga rakus akan darah. Setiap darah hewan hitam yang dicampur selalu habis. Tapi mereka lebih suka darah ayam hitam. Bahkan ayam hitamlah tumbal sebenarnya. Namun Sadewo menambahkan hewan lain agar kekayaannya bertambah. Namun akhirnya mereka memindahkan hewan-hewan ini ke rumah khusus. Tak ada yang curiga dengan Sadewo karena kebanyakan hanya hewan ternak. Sadewo dan Amir juga telah melaksanakan ritual untuk mengusir demit dari kantor. Demit itu kini berada sangat jauh dari kantor. Mereka dipindahkan ke Lasjati di sebuah daerah. Untuk Kanesa sudah berhasil ditangani, dan saya hanya butuh 3 hari. Semua cukup kondusif, hanya saja kelakuan Amir yang cukup menjengakkan. Tapi, kini aku tak peduli. Seiring dengan cerita ini selesai, maka sudah lega hatiku. Memang masih banyak penganut pesugihan itu, namun jangan terpengaruh. Dan jadikan keras-keras belajar serta berdoa sebagai kebutuhan. Jangan lupa bahagia dan bersilaturahmi sebagai bumbu pelengkap kehidupan. Ada yang berkata kini perusahaan mereka belang tenggelam. Dan ada yang berkata bahwa Erli sekarang agak tidak waras. Entahlah. Itulah akhir dari cerita ini. Dan semoga bisa diambil pembelajaran dari cerita ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam membacakan alur cerita ini. Dan nantikan cerita-cerita selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.